syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan. Nah, kemudian juga kami dibantu dengan dari keuangan perencanaan Pak, nah, itu yang mengelola keuangan itu diketuai oleh Bu Edi Susanti, dan alhamdulillah berkat tangan dingin beliau dan kawan-kawan Pak Kapolres sebagai kita kemarin hadir. Nah, ternyata pelaporan LPJ APBN 2003 termasuk juga IKFA kecil sedang, termasuk juga pelaporan GIPAI ya, GIPAI ya. Nah, semuanya peringkat pertama terbaik. Oh iya, bahkan juga dengan ulang tahun Kemenang Kepayang tanggal 7 Februari, lahirnya dulu 2007. Jadi sudah 17 tahun dengan sekarang. Nah, sekaligus juga nanti tadi kok tamu pakai ini kebetulan untuk menambah apa kami nih Pak Kapolres, sebab kami sekarang menuju ke ZI, zona integritas kan, jadi dikit lagi. Mudah-mudahan mungkin tahun ini bisa menuju ke WBK gitu. Sebab memang satu-satunya Kementerian Agama di Provinsi Bengkulu yang sampai ketika itu baru di Kepayang Pak ya. Nah, sekarang ya juga mau disusul oleh MAN 2 sudah juga lewat ZI, tapi penilaian berikutnya mudah-mudahan terus, dan kami harapkan juga kepada yang lain ikut menyusul. Kalau dulu orang tua kita bicara ya mulutmu harimau, kalau sekarang jari jemarimu. Jari-jari nih Mas, salah ketik. Nah, apalagi kita yang ASN kan, itu jauh-jauh sudah disampaikan tuh, jangan nanti ya urusan yang hanya sifatnya sementara semakin 5 tahun gitu nih, jangan kita korbankan jangka panjang persatuan dan kesatuan bangsa kita kan, itu lebih utama. Keutuhan bangsa negara itu lebih utama dari sifat ambisi pribadi atau kelompok gitu. Jadi memang sebab untuk memperjuangkan NKRI ini bukan mudah Bapak, kita ingatkan ke sana. Mudah-mudahan kawan-kawan dari KUA dengan melalui penyuluh-penyuluhnya bisa menyampaikan bahasa yang aman, damai, nyaman kepada tengah-tengah masyarakat. Jadi mungkin ini saja sebagai penyampaian singkat. Nanti kami mohon kepada Bapak Kapolres untuk menyampaikan yang mungkin sangat bermanfaat untuk kami, baik di dalam melayani umat. Kepada Bapak AKBP Eko Munaryanto, SIK, disilahkan. Bapak Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Kepayang, Dr. Andes Al-Bahri, MSI, yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin Ketua FKUB Kabupaten Kepayang, kemudian para ketua atau sesepuh masing-masing agama di Kabupaten Kepayang, merasa terhormat ya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak menyangka kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Kasat Intel, kita silaturahmi biasa Pak, ketemu seperti tamu biasa, jalinan silaturahmi kekeluargaan. Nah, ternyata alhamdulillah diterima Bapak Ibu sekalian yang kiranya sudi hadir meringankan langkahnya sehingga kita dapat bertatap muka secara langsung. Ini merupakan kehormatan bagi kami di Polres Kepayang, menambah saudara, menambah keluarga. Semoga ke depan kita sama-sama dapat melayani masyarakat dengan baik. Kemudian ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapan mungkin pengamanan pemilu, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Jadi nama saya Eko Munaryanto, jabatan jelas Kapolres Kepayang ya.
Kemudian untuk asli saya dari Pati, Jawa Tengah. Kebetulan tetangga kampung dengan menterinya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan Gus Yakut Kolil, tetangga. Jadi beliau di Rembang, saya di Pati. Jarak hanya setengah jam dari kediaman beliau. Mungkin saya dapat melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampai dengan detik ini alhamdulillah situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepahyang aman dan kondusif. Ya, selama ini alhamdulillah sudah terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik, dan kita patut sama-sama menjaga sampai dengan kedepannya. Kemudian terkait dengan di sini ada dialog presisi terkait pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Saya setuju sekali, dikarenakan kurang 9 hari lagi kalau tidak salah, 9 atau 8 hari lagi kita sudah melakukan tahapan pemilu, yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi memang ini puncaknya nanti untuk melihat atau menentukan siapa yang menjadi pimpinan kita ke depan. Terkait kesiapan pengamanan pemilu, saya perlu sampaikan juga, ini sekedar informasi. Jadi Polres Kepahyang sendiri kita mempunyai anggota berjumlah 390 personil. Ya, dari 390 itu kita bagi ada 5 polsek. Ya, 5 polsek. Di sini Polsek Kepahyang, Tebatkare, Bermani Ilir, Hujan Mas, dan Kabawetan. Ya, masing-masing membawai, ada yang 1 kecamatan, ada 2 kecamatan. Jadi memang kita masih kekurangan personil, makanya ada yang membackup 2 kecamatan. Kemudian terkait dengan potensi konflik sendiri terkait pemilu ini, memang kita rasa masih sementara aman, terkendali, masih kita bisa kendalikan, kita pantau, bahkan tidak ada potensi konflik di sini, alhamdulillah. Yang kita menjadi atensi bersama adalah adanya kerawanan pendistribusian logistik, dikarenakan ada TPS yang sulit dijangkau dikarenakan medan yang ditempuh, itu di daerah Bermani Ilir. Ya, kita ada kurang lebih kalau tidak salah 14 TPS, yang 14 TPS yang kita kategorikan TPS rawan. Rawan bukan berarti tindak pidana atau kejahatan, bukan, namun akses menuju lokasi TPS yang begitu susahnya. Kemarin Pak Waka juga sama Kasat Intel pernah mengecek ke TPS tersebut, yang susah itu ditempuh dari kecamatan bisa perjalanan 4 jam kurang lebih. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu di daerah tersebut seperti apa. Nah, kita sudah koordinasikan dengan KPU untuk pembawaan logistik menggunakan roda 2 yang dimodifikasi, sehingga kita menjamin betul keamanan pendistribusian termasuk logistik sampai di TPU, jangan sampai ada yang kurang atau tertukar, karena itu ada kerawanan tersendiri kalaupun ada yang tertukar. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu kita sampaikan secara umum untuk dapil kita itu ada 4 ya. Dapil 1 itu di wilayah Kepahyang, kemudian dapil 2 itu di wilayah Hujan Mas dan Kecamatan Merigi, kemudian dapil 3 itu di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu, kemudian dapil 4 di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kabawetan, Tebatkare, dan Seberang Musi. Jadi ini yang diperebutkan nanti, kursinya ada 25 kursi diperebutkan oleh para calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Kepahyang. Untuk daftar pemilih tetap itu ada 112.132 orang mata pilih. Jadi DPT-nya seperti itu. Kemudian
Untuk kesiapan logistik kemarin perlu saya laporkan juga, alhamdulillah sudah lengkap 100% sesuai dengan rumus ya, sesuai dengan rumus dari KPU itu kalau tidak salah masing-masing formulir atau surat suara dan lain sebagainya itu jumlah DPT ditambah 2% ya, jumlah DPT kalau tidak salah ya ditambah 2%. Nah itu sudah tercukupi semua, alhamdulillah. Yang rusak-rusak juga sudah diganti. Jadi tinggal nanti pada saat hari Senin, Selasa kita distribusi logistik, Rabu kita siap untuk melaksanakan pengamanan secara maksimal. Kemudian untuk jumlah TPS sendiri ya ada 526 TPS di sini, 526 TPS yang tadi kita pisahkan dengan kategori TPS. Kategori mungkin kurang rawan itu ada 512, kategori rawan itu 14 TPS, dan sangat rawan itu tidak ada. Kalau di tempat lain itu ada banyak sangat rawan karena di situ ada konflik, terutama di daerah-daerah di Papua itu ada. Kemudian untuk hambatan, alhamdulillah selama ini kami sudah koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu dengan baik, sehingga hambatan maupun kekurangan-kekurangan sudah kita tutupi dengan adanya koordinasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya, terkait dengan apa yang harus kita lakukan bersama-sama antara Polres Kepahyang dengan jajaran Kemenak, ya kami juga mohon untuk Bapak Ibu sekalian tolong bantu kami. Kami nitip kesatuan Polres Kepahyang ini ke Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu juga di sini yang dituakan di wilayah Kepahyang. Agama merupakan pondasi daripada sebuah bangsa, karena kalau pondasi itu dirusak seperti apa yang disampaikan Pak Kepala, persatuan dan kesatuan pasti akan buyar. Ini saya berharap kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu semua, kita sama-sama lakukan pembinaan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan agama dan aliran kepercayaan. Alhamdulillah di sini saya mendapat laporan dari Kasat Intel pertama kali masuk, kita tidak ada pelaku teroris di sini. Kemudian yang kedua, napi mantan teroris juga di sini tidak ada. Kalau di wilayah Kota Bengkulu dan Benteng itu kalau tidak salah ada 11 ya, di Provinsi Bengkulu ini yang mantan napi teroris ada 11, dan sampai saat ini dipantau oleh Polda, Korem maupun BIN yang melekat. Jadi untuk pergerakan mereka ya terbatas karena sudah dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, kita sama-sama melakukan deteksi dini, monitoring sebagai bentuk pencegahan adanya paham-paham yang mengarah kepada radikalisme. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham di sini, saya hanya berharap seperti demikian. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengawasan kurikulum. Ya, pengawasan kurikulum ini tadi saya dengar dari Bapak Kepala, ada Kepala Pondok Pesantren, Madrasah, dan MA Pak ya, sudah ada MA. Silakan Bapak Ibu sekalian dan yang membidangi dengan kurikulum, mohon bantuannya untuk diawasi, jangan sampai ada aliran lain yang masuk kemudian yang berpengaruh atau berpotensi merusak ideologi kita dan yang berpotensi ke arah radikalisme. Selanjutnya kita juga memelihara kerukunan antar umat beragama, internal umat seagama, karena sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Ini kita sebut NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mungkin Bapak Ibu setuju di sini. Setuju ya Bapak Ibu ya? NKRI harga mati, ideologi kita Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional bangsa. Jadi kita rasa di sini semuanya setuju karena kita di sini sama-sama instansi pemerintah. Kemudian terkait yang lain untuk penyuluh tadi yang disampaikan oleh beliau, jadi saya sangat mendukung dan mungkin di tingkat desa bisa kolaborasi dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa. Apabila ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, tolong disampaikan hal-hal yang positif, yang membangun, yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana. Untuk tidak berbuat tindak pidana. Perlu diingat bahwa keamanan ini sangat penting. Kalau Kepahyang tidak aman, pasti tidak ada orang yang jalan-jalan. Pasti roda perekonomian terhenti. Tidak ada orang yang berani keluar. Seperti di mana saat ini yang terlibat konflik perang di Palestina, saudara kita di sana diserang, itu ketakutannya luar biasa, berpengaruh pasti kepada anak-anak. Kemudian saya sampaikan di sini, kalau Polri, terutama Polres Kepahyang netral. Ya, sekali lagi Polri, Polres Kepahyang netral terkait dengan pemilu dan pemilu kada. Tolong apabila mungkin ada informasi yang Bapak Ibu tahu, mengetahui dari wilayah masing-masing, apabila ada anggota Polri, terutama Polres Kepahyang yang mohon maaf mendukung atau ikut kampanye atau mengintervensi, mungkin itu salah satu calon keluarganya dan lain sebagainya, laporkan langsung ke saya. Itu ada, saya buka, saya sudah sosialisasikan di medsos, di IG Polres Kepahyang, saya cantumkan nomor WA saya. Dan silahkan kalau Bapak Ibu buka, itu ada nomor WA saya, siap 24 jam, laporan bentuk apapun langsung kita tindak lanjuti. Saya jangan sampai Polri tercoreng gara-gara ada oknum anggota saya yang bermain-main terkait dengan apa yang disebut netralitas. Saya berpesan, marilah kita sama-sama tetap jaga keutuhan bangsa dan negara, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian untuk personal kita, jaga kesehatan, keselamatan Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah bagi kita di kemudian hari kelak. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan dalam menyampaikan tutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.